Sudahlah, ndak bisa bangun, ndak apa-apa, ndak becus jadi presiden, ndak apa-apa, sudah ndak apa-apa, wis gak iso dadi wis gak apa-apa, pemerintah gak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Itu loh, sudah lumayan kayak gini. Nyala banyak di Indonesia, nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa, Mas? Ayo, nekat. Bahasa Arabnya? Nekat gandul. Ya, nekat, amuk ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Bonek. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KTG ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Ya cukup, tapi tuan, saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bisa dilawan bangsa seperti itu. Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikap dulu urusan belakang. Kan itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tak tanya, kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Ya kan? Bondone bismillah. Di seluruh dunia ndak ada pekerjaan utama bismillah. Kita punya bismillah, apa saja beres di Indonesia, gitu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati, toh ini bener-bener seneng toh. Dan nggak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar apa? Wong infak yang dong kayak yang 500. Nah, kalau arah-arah nggak ada infak sesedikit kace. Apa arah-arah buaya ini orang-orang bareng infak 450. Les ini kayak pertanyaan. Aja narik nekat temen ada. Oke, itu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negara. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Ayah Budi tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, semuanya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya Ibu itu revolusi, cek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu Mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas buatan kangen revolusi tak? Ya, oke teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan, tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sekarang?
Nekat. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara yang tidak masalah, tidak masalah. BBM nggak munda, waktu mau munda terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur, kan itu jadi munda ya. Kok suwan katanya mau naik aja, emang padaan gue. Fatwa itu dari kata fata itu artinya pemuda itu konotasinya dewasa. Akil balik, akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi al-mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, al-mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, al-mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa, ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudarat. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudarat, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudarat namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo yo. Kalau sunat mbok yao, nah itu sunat.
Mbok yao kamu ke sana itu namanya sunat. Kalau mubah halal ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan ke sana. Itu makruh. Kalau haram tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi komunikasinya ya. Oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh majelis ulama. Kan gitu. Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib, betul enggak? Iya. Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana kan gitu. Mereka apa kita kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa itu, gitu loh. Kalau fatwa rokok gak oleh, ini ya apa? Ngerokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu demokrasi itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu berarti demokrasi itu wajib. Asik tak kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Itu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Itu urus sampai 6 bulan. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalur terus sampai ngeden, sampai entek. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa. Apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Di fatwa kabeh. Kudu ana fatwa kabeh, infotainment haram apa halal. Liputan 6 halal apa haram. Terus kudu kabeh. Jangan bingung akeh. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyalain MUI loh, saya seneng loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC,
Halal apa haram? Ini loh, membuat orang tidak tidur sampai jam 3 pagi, halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Oh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok gak mesti? Bisa tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Enggak. Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound sistemnya habis itu waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound sistemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ono Quran, aku enggak maling lah. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat, supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Dan diskusi itu ditengarai sebagai satu laboratorium dari orang-orang yang beraliran kiri, sehingga ketika diadili saya juga ikut disuruh menjadi salah satu saksi apa aku bilang, saksi adecat, saksi yang meringankan Isti. Sehingga saya waktu itu berpendapat bahwa kalau Isti ini seorang komunis, maka saya agak bapaknya komunis gitu loh. Jadi mestinya yang ditangkap Arief Budiman, saya, baru Isti, bukan Isti atau yang ditangkap gitu dan seterusnya. Tetapi mungkin saya yang ingin Isti ceritakan itu adalah hidupmu itu sangat berharga selama 8 tahun wis. Dan sekarang sekarang ini tiba-tiba di Indonesia ada banyak sekali pahlawan-pahlawan reformis-reformis yang hebat-hebat, yang sebenarnya di zaman Orde Baru dulu mereka juga ikut-ikut saja selama Pak sama waktu rezim Pak Harto gitu loh. Waktu itu dia ndelosor dan juga menjadi kolaborator. Sekarang mereka menjadi pahlawan-pahlawan lagi di zaman reformasi. Saya tidak mengatakan saya cemburu kepada nasib mereka demi Isti, tidak. Tapi saya yang kagum sama Isti adalah Isti tidak punya sedikit pun rasa dengki atau ketidakterimaan. Jadi malah saya yang tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas melihat nasibnya Isti. Kamu 8 tahun loh kamu di penjara untuk tidak menjadi siapa-siapa sekarang. Tidak seorang pun mengapresiasi penderitaanmu itu. Itu loh maksud saya. Dan sangat bahaya di Indonesia ini kalau Anda tidak mampu mencatat diri Anda sendiri untuk anak-anak Anda besok-besok. Jadi tolong rajin mencatat segala sesuatu supaya anakmu nanti dapat warisan tidak hanya harta tapi juga tulisan-tulisanmu, meskipun hanya berupa diary atau catatan harian. Dan saya kira Isti punya itu untuk anak-anaknya. Karena Anda tahu Cak Nurholis Majid yang begitu hebat itu juga sudah tidak ada akselerasinya hari ini. Betul nggak? Nanti Gus Dur yang dahsyat itu begitu beliau nanti wafat juga setelah itu hanya dikenang dengan tangan kosong dan tanpa apresiasi apa-apa. Anak sekarang tidak tahu Tan Malaka, anak sekarang tidak tahu Safruddin Prawironegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai-sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa.
daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh, itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan sama istri adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya? Gitu loh, Is. Ya, saya kira ya, keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan jatuh gitu. Tapi barangkali jatuh ini juga nanti akan membuat saya bangun gitu. Nah, jadi saya bergembira juga gitu, walaupun dalam kondisi ditahan atau di penjara itu. Jadi itu saya kira. Hubungannya dengan depresi saya kira ya, ini saya pesan kepada teman-teman, jangan berurusan dengan aparat, artinya dengan polisi atau dengan yang lain, karena kalau ada berurusan dengan aparat atau dengan siapapun itu Anda bisa depresi juga. Banyak teman-teman yang di dalam tahanan itu mengalami depresi. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang pernah dalam tahanan itu betapa berharganya kebebasan. Jadi kebebasan itu diletakkan di peringkat pertama, yang kedua baru kesehatan. Kalau di penjara itu kalau Anda sakit, saya pusing atau Anda sakit perut, itu kalau di biro-biro itu hanya dikasih CTM. Jadi sakit perut ya CTM, kepalanya pusing juga CTM, gitu. Diare juga CTM gitu. Nah, jadi mirip Ponari juga itu. Saya kira itu. Saya kira itu, jadi saya kira ini saya sharing pengalaman. Jadi jangan teman-teman ini bermimpi berurusan dengan aparat, karena itulah sumber depresi saya kira. Jadi kalau Anda sudah masuk tahanan itu bisa wis celoko diperas gitu loh. Nah, itu yang agak susah lagi itu depresi pangkat 2 saya kira. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang kayak Ponari itu dipelajari, sangat banyak pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan lain sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Kak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan?
Yang saya jadi herannya begini, kita ini sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama punya kitab suci Al-Quran. Tapi kenapa giliran Sultan Hasan Al-Bolkiah begitu dia Fatihah besok gambarnya terang, duitnya banyak. Ini giliran kita baca Fatihah sampai pagi masih begini-begini juga. Karena mereka segini banyak kebanyakan pengangguran. Kalau dia kerja tinggalin nggak mungkin dia ada di sini. Terus saya jadi bingung, disuruh kita habis sholat 5 waktu tidak ikut sholat 5 waktu. Tapi habis sholat dia kaya, kita berangsak. Disuruh sedekah, kita udah sedekah rapi-rapi. Sultan Hasan Al-Bolkiah kaya, parah bangsak juga. Jadi apa nih? Itu pertanyaannya, adanya Allah di mana? Apa Allah dikasih kalau begitu? Oke. Yang tahu. Terima kasih Kak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Demokrasi 2024. Demokrasi merupakan puncak pencapaian ilmu, ideologi dan wisdom hasil karya umat manusia abad 20 sampai 21. Demokrasi telah disepakati untuk menjadi satu-satunya kiblat dalam urusan kehidupan bernegara dan berbangsa. Hampir tidak ada ketidaksepakatan terhadap demokrasi. Semua orang menjunjung demokrasi. Semua orang merasa salah, bodoh, dan dekaden kalau ragu terhadap demokrasi. Tidak ada pidato presiden, bahkan Soeharto, apalagi sesudahnya, yang tak mengerek bendera demokrasi. Tak ada pendapat dalam diskusi, perdebatan dalam talk show, seminar, disertasi dan tesis, pun pidato Pak Lurah dan Ketua RT. Bahkan ketika terbaring sendiri di bilik pribadi, kita bergumam-gumam sendiri, I love you demokrasi, dalam pikiran dan hati. Itu tak lain karena saking sucinya demokrasi, saya pun dipersilahkan oleh demokrasi untuk mengabadikannya dalam tulisan, meskipun sungguh sangat sulit. Orang kotor mustahil menggagas kesucian, dan meskipun tulisan ini berangkat dari niat menjunjung tinggi demokrasi, sesungguhnya modal hidup kotor saya tidak menambah tingginya kesucian demokrasi yang saya junjung. Kesucian tidak memerlukan pengakuan dari kekotoran bahwa ia suci. Mungkin kalimat saya ini ibarat ungkapan iblis yang mencoba menjunjung Tuhan. Karena pada dasarnya ia sangat takut kepada Tuhan dan hanya mau menyungkurkan diri di hadapan Tuhan. Saya sangat mencintai demokrasi, tetapi tidak berarti saya mampu menerapkan demokrasi dalam perilaku hidup saya. Demokrasi itu ibarat gadis yang merdeka dan memerdekakan. Watak utama demokrasi adalah mempersilahkan, tidak punya konsep menolak, menyingkirkan, atau membuang. Semua makhluk penghuni kehidupan berhak hidup bersama si gadis. Bahkan melarang sahabatnya yang bernama moral dan hukum. Para capres, caleg,
cagup, cawagup, cabub, cawabub bisa mengendarinya untuk berhak menyerap dana dari siapapun demi menerapkan strategi mencapai jabatan yang hendak diraihnya. Money politik tidak dilirik atau diawasi olehnya karena yang bertugas untuk itu adalah undang-undang. Demokrasi bukan tak punya daya untuk mengantisipasi korupsi dan penyelewengan, tetapi memang bukan bagiannya. Demokrasi bahkan mempersilahkan siswa SD menenggak narkoba, murid SMP nonton bareng video porno, lelaki berpoligami atau bermonogami, suami istri bertukar teman tidur, warga ikut nyoblos atau memilih golput, atau melakukan apapun dan tidak melakukan apapun dalam kehidupan yang merdeka, semerdeka-merdekanya. Yang mengurusi narkoba bukan demokrasi, tetapi rekanan kerja peradabannya yang bernama ilmu kesehatan. Yang mengantisipasi video porno adalah moral dan keselamatan hidup. Yang mewaspadai pemilu dan golput adalah pertandingan kekuasaan dan akses politik. Hendaklah setiap manusia menikahi demokrasi, memperistri, tetapi ajaklah ia tinggal di rumah hukum yang berfundamen ilmu, di lingkungan pertetanggaan moral dengan sirkulasi udara budaya, dengan menjaga pertetapan wajah dan sorot mata nurani, serta pemeliharaan rahasia iman dan berhubungan sunyi Tuhan. Demokrasi adalah makhluk terindah, hasil karya umat manusia selama peradaban. Manusia Jawa meromantisirnya dengan sebutan Kiai Demos dan Pangeran Kratos. Makhluk penjunjung demokrasi sangat meyakini bahwa puncak pencapaian kecerdasan dan nurani mereka sejak Renaissance ini belum pernah digapai oleh umat manusia pada era manapun sebelumnya. Atlantis dan Lemurian, Hastinapura, Inka dan Maya, dan lain sebagainya. Peradaban modern hingga postmodernisme hingga postglobalisme bahkan sangat mudah menemukan keunggulannya, yakni meyakini bahwa apapun saja yang mereka belum tahu, apapun saja yang akal pikiran dan penelitian ilmu mereka belum menjangkau, itu berarti inesis, unbeing, tiada yang ada dalam kehidupan ini hanyalah yang orang sekarang mengetahuinya ada dan menganggapnya ada. Mengetahui dengan kasat mata dan jasa telinga, Kiai Demos dan Pangeran Kratos yang melahirkan maha teknologi dari gedung-gedung sangat tinggi hingga sedebu chip yang dipasang di jidat setiap orang, dunia maya yang memperkerdil jagat menjadi segenggam tangan, boson dan fermion, nanoteknologi, persenjataan kimia rahasia atau apapun, sama sekali jangan dibandingkan dengan teknologi lidi lombok pawang hujan, helai rambut santet, celah Arab dan tanah kuburan jin, ilmu katunggaran, takir Dewi Sri, dan apapun yang dibangga-banggakan di masa silam. Kekuasaan Tuhan dengan seluruh jajaran birokrasinya, dari para malaikat, menteri hingga datu laut, dan yang gunung kepala dinas awan dan hujan dan ribuan PNS maupun angkatan bersenjatanya, sudah digantikan oleh Kongres Amerika, 3 juta hadirin pelantikan Obama, strategi Java, Tel Aviv, bursa modal di tangan anak turun Ismail bin Ibrahim, dan kata kelola jagat raya di genggaman turunan Ishak bin Ibrahim. Di pembantu umumi Bill Gates dan Steve Jobs, bahkan perusahaan penyelenggara haji internasional berada dalam kendali Bin Laden.
Semua itu kini sedang mencapai puncak dan ujungnya. Jika sebentar lagi tiba suatu hari di mana yang inesis tiba-tiba eksis, yang unbeing mendadak nongol being, yang nothing mencegatmu sebagai a real true thing. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi publik seringkali dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan rakyat. Namun terdapat kekhawatiran bahwa demokrasi yang tidak memenuhi syarat dapat berubah menjadi alat yang dimanfaatkan oleh kaum tiran. Dalam konteks ini, kelompok yang kaya, pintar dan kuat memiliki potensi untuk memobilisasi massa yang mungkin kurang informasi, kurang cerdas dan lemah. Dalam demokrasi yang rentan, peran media dan pendidikan memegang peranan krusial. Kelompok elit dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi opini publik, menciptakan naratif yang mendukung agenda mereka, dan menjauhkan masyarakat dari informasi yang objektif. Massa yang tidak kritis atau kurang mendapat informasi yang seimbang menjadi rentan terhadap pengaruh yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Selain itu, demokrasi yang tidak sehat seringkali melahirkan politik transaksional. Para pemimpin politik yang terlibat dalam transaksi politik cenderung fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok mereka daripada pada kepentingan umum. Fenomena ini membuka pintu lebar-lebar bagi tindakan korupsi, di mana keputusan politik dibuat atas dasar pertukaran keuntungan pribadi, bukan atas dasar keadilan atau kebutuhan masyarakat. Lingkaran sistem demokrasi yang rentan ini memberikan pesan kepada publik bahwa tidak ada teman abadi dalam politik. Aliansi dan loyalitas politik dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kepentingan pribadi. Ini menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Namun penting untuk diingat bahwa demokrasi tidak inheren bermasalah. Kelemahan yang teridentifikasi semestinya dapat diatasi melalui reformasi politik, penguatan lembaga demokratis, dan pendidikan politik yang sehat. Dengan membangun fondasi demokrasi yang kokoh dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh, kita dapat mengurangi resiko demokrasi menjadi alat kaum tiran dan melahirkan politik transaksional yang merugikan. Reformasi yang mendalam dan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi aktif dapat membawa demokrasi ke arah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi keadilan dan kepentingan umum. Reformasi politik yang mendalam perlu mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mengurangi ketergantungan pada kekayaan materi dalam proses politik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi kunci untuk mengatasi manipulasi opini publik. Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kritis kepada warga negara dapat membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan dapat mengidentifikasi propaganda serta tindakan manipulatif. Penting untuk menegaskan bahwa demokrasi dalam bentuknya yang ideal mengakui kepentingan bersama dan melibatkan seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah konsep yang mendasari demokrasi sejati. Ini adalah konsep yang mendasari demokrasi sejati yang bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga suatu bentuk budaya dan nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat. Mengatasi politik transaksional dan korupsi memerlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang independen. Reformasi kebijakan dan proses politik yang lebih transparan dapat membuka ruang untuk partisipasi yang lebih luas dan adil. Sementara upaya untuk meningkatkan literasi politik di antara masyarakat
dapat memperkuat dasar demokrasi. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi suatu perjalanan yang terus-menerus menuju keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang lebih besar. Demokrasi yang kuat membutuhkan komitmen kolektif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul seiring waktu, hanya dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya ini. Kita dapat menciptakan demokrasi yang sesungguhnya mewakili kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok berkuasa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.